A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aditya dari Prodi Desain Komunikasi Visual kelas karyawan, yang insya Allah hari ini akan memaparkan tugas pembuatan video dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Insan, yang insya Allah akan dipaparkan oleh video berikut ini. Baik, di sini saya akan memaparkan dengan singkat tentang materi Ma'rifatul Insan bagian kedua, yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, antara lain yang pertama intisari atau dasar, yang kedua kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kemudian makhluk, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian lanjut ke 1.1. Al-Fitrah. Poin 1.1 yaitu Al-Fitrah, yang artinya berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam firman-Nya Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah. Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, yaitu dalam hadis Bukhari, yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Orang manusia tentunya memiliki kelemahan. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kala mereka mengalami lemah azam atau tekad. Itu manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Quran Surat An-Nur ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Selain lemah, manusia memiliki kekurangan lainnya, yaitu memiliki sifat bodoh. Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Selain memiliki sifat bodoh, manusia juga memiliki sifat fakir, yaitu tidak memiliki apapun. Karena pada dasarnya manusia diciptakan ataupun dilahirkan ke muka bumi ini tidak memiliki apapun, kecuali Allah anugerahkan kecukupan kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Quran Surat Fatir ayat 15, yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah,
Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun. Dalam artian manusia itu sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya manusia tidak memiliki apapun atau bisa disebut makhluk yang fakir. Namun dari berbagai kekurangan tersebut, Allah menitipkan juga manusia yaitu kemuliaan, karena manusia adalah salah satu makhluk yang Allah muliakan. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk, dan kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maka oleh karena itu, meskipun manusia memiliki banyak kekurangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di balik kekurangan, tapi di sisi lain ada kelebihan, yaitu dimuliakan. Karena manusia adalah salah satu makhluk yang paling mulia atau makhluk yang disempurnakan Allah penciptaannya. Kemudian kelebihan lain yaitu Allah berkahi manusia dengan ditundukkannya alam untuk manusia itu sendiri. Selain itu, selain mendapatkan keberkahan karunia dari Allah, yaitu berupa kemuliaan dan dimudahkannya ditundukkannya alam semesta di muka bumi ini, manusia juga mendapatkan konsekuensi lain, yaitu diberikan beban atau dibebani. Karena manusia adalah makhluk yang muhalafun, yaitu memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab manusia adalah ibadah. Ibadah ini adalah sebuah kewajiban yang mana harus tertunaikan, harus dilaksanakan sebagai umat beragama, yaitu seorang muslim. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selain beribadah, manusia juga diberikan tanggung jawab ataupun amanah, yaitu sebagai seorang khilafah. Karena untuk mengurus alam semesta ini, khususnya di bumi, yang mengurus di bumi ini yaitu tugasnya manusia sebagai perwakilan Allah di muka bumi, yaitu untuk menjadi khilafah. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian dari semua kekurangan, kelebihan, kemuliaan, ataupun tugas-tugas dan amanah yang Allah berikan kepada manusia, tentunya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Karena Allah berikan kebebasan manusia untuk memilihnya. Dari semua itu, dari semua kekurangan, kelebihan, amanah, tanggung jawab yang dimiliki manusia di dunia ini, tentunya dari semua itu akan ada balasan ataupun pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan manusia di dunia. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus pandai-pandai memilih langkah kehidupan kita agar tidak salah langkah, karena setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, semuanya itu dicatat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban, kemudian akan dibalas. Nah, mungkin seperti itu pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan dari materi Ma'rifatul Insan bagian kedua ini tentang Hakikatul Insan. Barakallahu fikum, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.